لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم الخصال العظيم الفعال صلى الله عليه وعلى آله خير آل وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المآل. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita telah menyempurnakan ibadah salat kita maghrib ini. Mudah-mudahan Allah menerima, mengabulkan doa, harapan dan bintang. Dan sebelumnya Masya Allah kita sudah juga menyelesaikan suatu rangkaian ibadah besar di bulan suci Ramadan. Allahumma taqabbal minna wa tasallamhu minna mutaqabbala. Semoga Allah menerima amal-amal kita dan mengampuni dosa-dosa serta mengabulkan doa dan harapan serta pinta kita. Amin. Biarlah catatannya, tidak usah kita buka-buka. So kalau kita yang buka banyak hilang. Biarlah Allah SWT sendiri yang menjaganya sampai hari nanti kita bangga membukanya di hadapan seluruh makhluk dari kalangan jin dan manusia di padang mahsyar nanti. Amin. Oleh itu mari kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat-nikmat ini. Mudah-mudahan Allah kembalikan kita ke bulan Ramadan selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat dan keadaan aman dan penuh iman. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang menjadi imam kita satu-satunya, yang menjadi teladan terbaik kita. Jalan selamat ada pada sunnahnya, dan siapa yang berpegang teguh kepadanya insya Allah mendapatkan syafaatnya. Oleh itu banyak-banyaklah bersalawat dan salam kepadanya, karena itu adalah meningkatkan pahala bagi kita. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang berselawat kepadaku sekali, Allah balas selawatnya sebanyak 10 kali. Allah mengampuni kita dan merahmati kita. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT, melanjutkan kajian kita bersama fikih doa dan zikir. Terakhir kita membahas tentang zikrullahi bi asma'ihi wa sifatihi, yaitu berzikir kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan itu sungguh mendatangkan makna-makna dan faedah yang luar biasa kepada kita yang berzikir. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Yang berzikir dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh nama dan sifat Allah itu berpengaruh dan punya implikasi pada kehidupan setiap kita. Nama itu memiliki makna, baik yang berkaitan dengan perintah dan larangan Allah
atau yang berkaitan dengan makna yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pemurah, melahirkan rasa harap selalu kepadanya. Allah Maha Penyayang, menyebabkan kita mau dekat kepadanya. Allah Maha Pengampun, membuat kita tak berputus asa atas dosa-dosa, karena Allah mengampuni semua dosa. Allah Maha Pemberi rezeki, maka kita tidak cari rezeki kecuali kepadanya. Allah Maha memberikan karunia, Al-Wahhab, maka kita senantiasa berharap semoga pemberian itu kita dapat. Allah Maha Melihat. Oh, kalau Maha Melihat, kita tidak berani macam-macam di sini. Ya, seperti kata Ibrahim bin Adham kepada seorang pendosa, susah sekali saya meninggalkan dosa, katanya. Apa jawabannya? Ingat, ketika kau berdosa, tolong jangan makan dari rezeki yang dia beri. Oh, tidak bisa. Semua rezeki datang dari Allah SWT. Kalau gitu, tolong jangan durhaka kepadanya di bumi ini. Cari tempat lain yang bukan bumi Allah. Tambah lupa ya, kan ya? Atau cari tempat yang tidak dilihat oleh Allah SWT atau tidak diketahuinya. Tidak juga mungkin durhaka di tempat yang tak terlihat oleh Allah SWT, karena Allah basir, la yakhfa alaihi syai', tidak ada yang tersembunyi atas segala sesuatu. Ya'lamu as-sirra wa akhfa, yang tahu rahasia bahkan yang lebih tersembunyi daripada rahasia. Baik, kalau gitu, buatlah maksiat, buatlah durhaka, dan ketika malaikat maut datang, silakan di lobi, tolong diundur barang sesaat agar saya bisa bertobat. Tidak juga bisa ketika mau dicampakkan oleh Az-Zabaniyah, malaikat penjaga neraka, ke dalam neraka, coba bergulat dengannya. Kalau tidak, jangan coba-coba bikin maksiat, karena Allah SWT mengetahui semuanya, dan tidak satu pun yang kecil kecuali masuk dalam hitungannya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat mengetahui sifat, mengetahui asma dan sifat Allah SWT, membuat kita berzikir dengan menyebutnya. Nama-nama dan sifat-sifat itu berpengaruh pada kehidupan kita, berpengaruh pada cara beragama kita. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mengingkari, tidak mengakui sebagian sifat akan mengurangi tingkat keimanan dan ketaatan kita. Jadi tidak mengakui sebagian dari sifat Allah atau menguranginya akan mengurangi tingkat ketaatan dan keimanan kita. Sebagaimana menakwilkan akidah membuat orang menakwilkan ibadah. Menakwilkan akidah membuat orang menakwilkan fikih muamalah. Maka segala yang meringan-ringankan syariat dimulai daripada meringan-ringankan asma dan sifat. Oleh sebab itu mengenali asma dan sifat, mengilmuinya adalah sesuatu yang sangat diperlukan oleh setiap muslim dan muslimah. Semakin banyak sifat Allah, semakin banyak asma Allah yang kita ketahui dan kita hafalkan, maka kita akan semakin taat dan mawas diri kepadanya dan semakin dekat kepadanya. Itulah rahasia kenapa Nabi SAW mengatakan inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atun illa wahidah. Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Man wa'aha, siapa yang memahaminya, menghafalkannya, dakhalal jannah, masuk surga. Jadi bukan hanya sekedar menghafalkan atau menyanyikan, tidak,
tetapi mengetahui makna yang terkandung di dalamnya. Karena sebagian orang menyanyikan al-asmaul husna sambil berdekatan laki-laki perempuan, atau sambil, mohon maaf, berjoget-jogetan. Kan ada gini, ada enggak acara selawatan cono kontes, lain cono konser, lain acara selawat pakai konser sambil bercewek gitu. Kenapa? Mereka hanya menyanyikan huruf-hurufnya, tidak berilmu tentang makna-maknanya. Apalagi yang alimnya mereka tidak mengakui makna itu, tidak mengakui sifat itu bagi Allah SWT. Bukankah yang di kalangan terpelajar sebagian kaum muslimin bahwa sifat Allah itu hanya 20 sah? Iya. Tak tekan yang lain. Bah, cuk. Sifat Allah berapa sah? 20. Kaji lama, kaji bau. Kalau bagi awak kaji lama. Tapi kalau bagi Nabi itu kaji baru. Nabi mengatakan Allah memiliki 99 nama. Dan setiap nama itu mesti ada sifat di dalamnya. Allah Maha mendengar, berarti sifatnya mendengar. Baik. Allah Maha memberi, Al-Wahhab, berarti sifatnya suka memberi. Masuk sifat 20? Tak masuk lah. Apa dia hilang? Allah Al-Hafiz, Maha menjaga. Berarti salah satu sifatnya adalah menjaga hambanya. Jadi kalau kita ingin selamat, minta Allah menjaga kita. Makanya salah satu doa kita menjelang tidur, Allahumma bika bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu. Fa in amsakta nafsi farhamha wa in dan apel ke sana wa in wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Ya Allah, dengan namamu aku meletakkan bagian samping tubuhku, dan denganmu pula aku mengangkatnya nanti ketika bangun. Kalau kau tahan jiwaku, berarti mati kan? Maka beri dia rahmat. Salah satu sifatnya merahmati. Ada dalam sifat 20? Tidak ada. Berarti lah banyak korting-korting. Kalau banyak korting, makanya pengaruh belajar tauhid dengan sifat 20, dengan pengaruh belajar tauhid dengan Quran dan Sunnah, jauh sekali bedanya. Kini yang tanya ke tuan-tuan, mana taat awak kini pada para sahabat Nabi? Apa dia itu? Apa dia itu? Mereka belajar tauhidnya kepada Al-Quran dan Sunnah. Ada sifat 20 zaman Nabi? Ada Nabi macam sifat 20? Tidak. Tidak ada. Karena sifat 20 sangat terbatas. Makanya mereka cepat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan oleh Nabi, mereka cepat melaksanakan atau lambat? Cepat. Jawabannya zaman sahabat lah. Kini nantanya ke tuan-tuan, mana capek wang Arab kamu haji pada awak
Hah? Wih, mana capek orang saji nyawa awak pada orang Arab? Dah bagi kau awak Arab Saudi. Capek orang awak lah. 3 sebelum saji. Baik? Apa salah awak? Allah musta'an. Nah, subhanallah, mereka lebih cepat mengabulkan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dasarnya Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kadang-kadang preman di situ habis Quran. Awak ustaz kadang enggak habis Quran. Ya ada, subhanallah. Ada preman situ? Ada. Tapi ketika dah mau azan, berhentinya salat. Kalau awak, dah mau azan, beko je lah dumanya, beko, duma. Itu bedanya kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Sebab apa? Kita sering menakwilkan, mereka sering menunaikan. Karena apa? Karena segala yang datang dari Allah dan Rasulnya mesti diterima, tidak boleh ditolak, tidak ada yang boleh diingkari. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, mengenali nama-nama atau berilmu tentang asma dan sifat Allah itu sangat berpengaruh pada kehidupan dan sangat berfaedah. Bahkan ini sebaik-baik ilmu yang kita pelajari. Kenapa? Dengan beberapa alasan. Salah satunya adalah karena tauhid al-asma was sifat, mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifat itu asyraful ulum, adalah ilmu yang paling mulia, wa afdaluha, dan yang paling utama, wa a'laha makanatan, dan yang paling tinggi kedudukannya, wa ajalluha sya'nan, dan yang paling besar pengaruhnya. Apa sebab? Kita sama-sama tahu bahwa yang mengangkat sesuatu ilmu itu adalah apa yang diketahui dengan ilmu itu. Paham tak? Kini mano dek nampak yang godang penghasilan uang. Mana godang penghasilan uang? Dokter atau guru? Dokter atau guru? Ini guru tentu gaji dia sekian. Dokter gajinya lebih tinggi dari apa sebab? Sebab ilmu yang diketahuinya mahal, kan ya? Sebab kesehatan itu mahal, kan ya? Sehat itu mahal. Makanya mereka dihargai tinggi. Uang kuliah, mana tinggi uang kuliah kedokteran, pada uang kuliah ilmu manajemen kedokteran. Apa sebab? Sebab semua orang memerlukan kesehatan, tapi tidak semua orang memerlukan ilmu manajemen. Awak nak belajar ilmu manajemen, jalan je duitnya je ya. Sah? Pada belajar ilmu manajemen kan tak dah. Jalan pandai lah awak ngurus pada orang luar. Pada belajar ilmu manajemen. Tapi kalau jadi dokternya mau coba aja lah. Tambah nama dia salah resep bisa mati orang dah. Apa sebab mereka dihargai tinggi? Karena yang dipelajari oleh mereka dengan ilmu itu bernilai tinggi di mata
ilmu yang mereka pelajari itu bernilai tinggi di mata manusia. Sah? Iya enggak? Mana nama ndak amu lolok metode menahan sakit atau bau bek walaupun IBPT. Karena lewat tu sakit. Hah? Kalau ada PT semiliar batu buto, mana nama manahan buto atau mobil PT semiliar dah bisa nengok lihat. Awak buto lah nanya bayar je. Apa guna buto tak nampak anjak uang dah. Apa guna buto tak apa umanjak dah. Kau bawa motor tak dapat anjak. Kan ya? Berjalan payah. Tu mau tonton butuh oleh pada PT semiliar. Ayolah payah dah. Jelas butuh dah lu. Dah mau kalau buayu dah. Cucu bonda amo kalau buayu sayi. Tak ada PT semiliar. Amo nahan duai bodoh PT semiliar habis. Jangan sampai lihat 1 triliun ke bagian ke uang dong supaya sehat jalannya. Itulah makanya nilainya tinggi sehingga orang harganya tinggi. Nah sekarang ilmu tentang asma dan sifat itu yang dipelajari tentang siapa? Tentang Allah. Mana yang lebih mahal, ilmu kedokteran daripada ilmu tentang Allah? Contoh mahal ilmu kedokteran lah contoh. Makanya Ustaz Najau Tauhid ya di mata manusia tidak berharga dibanding yang mengajarkan ilmu kedokteran. Buktinya dosen kedokteran dibanding dosen usuluddin sama gaji. Wih, enggak ada mahal gaji dosen ilmu kedokteran. Apa sebab? Manusia lebih menghargai manusia daripada Rabb Tuhan manusia. Makanya tidak bisa digaji yang mengajarkan tauhid kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para rasul itu selalu mengatakan ma wa in ajri illa 'ala Allah. Yang bisa menggaji saya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau di mata manusia yang tahu nilai ilmu agama, maka gaji-gaji orang yang mengajarkan agama lebih tinggi daripada mengajarkan yang bukan agama. Makanya Umar bin Khattab menghargai agama atau bukan? Bapa baik gaji guru Quran dah. Woi, hanya 10 dinar sebulan. Berapa sedinar Ilham? Sedinar. Dah apa ibu kini lebu ya? Nya sedinar do 4,2 gram ame. Dah apa mau juta dah ketua. Dari gaji lamu tu. Berapa segram ame kini? Berapa sampai nak boleh ambil lah. Segan saya pula 800,000 masa apa masa kilo. 1,700,000 tu lah. Okey kena. Sedinar 7,140,000. Cak kalian 10 71 juta gaji guru TPA di masa Umar. Tapi di masa Umar Bakri di masa Umar Bakri berapa? 700,000 semester. Potong pajak mulai persen. Ada apa sebab? Kita hidup di zaman orang tidak menghargai ilmu Al-Quran.
ilmu Al-Quran dan Sunnah. Apa sebab? Kita semuanya serba materialis. Badan kita lebih dihargai daripada hati kita. Bahkan kaki lebih berharga dari kepala. Tak percaya? Mana tinggi gaji Ronaldo, podo Pak Habibie. Tinggi gaji Ronaldo. Di mana kelebihannya? Di kaki. Kalau Pak Habibie di palo. Awak hidup di zaman kaki lebih bogo pada palo. Tutir banyak kau asam urat. Buah-buah di kaki kau. Jadi zaman kini harganya, makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita dalam kondisi keimanan yang nadir, yang sangat rendah. Makanya ketika belajar tauhid, belajar ceneko, amujo adalah yo. Ya. Subhanallah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, belajar tentang Allah pasti lebih berharga daripada belajar tentang makhluk-makhluk Allah. Karena Allah lebih bernilai daripada makhluknya. Pada hakikatnya kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, ya, dulu orang belum menemukan ilmu-ilmu kedokteran seperti zaman sekarang. Sehat Joang? Sehat? Siapa yang menyehatkan? Allah. Dulu orang tidak pada anti api dan sebagainya, tapi Allah mengatakan tidak terbakar, tidak terbakar. Mana banyak orang sehat dahulu begini. Nah, dahulu leh. Semakin banyak dokter, semakin banyak orang sakit. Kena bawa pula kadang sakit buat gini penuh tahu. Sepaya-paya lah orang masuk kena ya. Telefon saja sakit kau penuh, sakit kau penuh. Bahkan yang topik para dia penuh juga apa nama? ICU, HCU, apa lagi? Ada HGU ke? HCU, MCU, sahdo penuh. Subhanallah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi seharusnya ilmu tentang Allah itu lebih mahal daripada ilmu tentang makhluk Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Dengan mengenal Allah, banyak penyakit yang hilang dari kita. Pertama, penyakit kekufuran. Karena kekufuran itu menghalangi kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Orang kafir tu senang condo tapi tidak bahagia. Kalau nak percaya, tanyong ke mereka yang pernah kafir dalam keadaan kaya lalu masuk Islam, baru mereka merasakan bahagia setelah masuk Islam. Ma'asyal kiram dirahmati Allah SWT. Makanya apa dek, kalau orang luar Islam masuk Islam mau ya kayu biasa, tapi orang Islam murtad biasa orang musikin. Walaupun lah kayu je kini tak ada luasal musikin ilmu, musikin harta. Allah musta'an. Terus ya, jadi mau agak payah jualan kena ya. Bahawa ilmu itu nilainya tergantung nilai apa yang dibahas di dalamnya. Dan ketika kita belajar tentang al-asma was sifat, artinya kita mengenalkan kepada diri kita Allah dengan sifat-sifatnya. Sesungguhnya jauh-jauhnya kita dari Allah tadi, kita tidak yakin ya Allah memberi rezeki, tahu tapi tidak yakin, kan ya kini sodoang tentu mokok bahaya, kan ya bu ya, tentu sodoanya nan yakin tak masa meninggalnya menguntungkan, cayo lay yakin tidak.
Mosong solat berjamaah lebih afdal daripada solat sendiri. Antunya yakin? Tidak. Saya yakin bahwa Allah tahu kita berbuat alun lahir ni tolong dan pelajari dunianya. Yakin? Tidak. Tahu tak bahwa memudahkan urusan orang lain Allah mudahkan urusan kita? Tentu. Yakin? Tidak. Bahwa apa yang Allah takdirkan untuk kita akan kita dapat, sekalipun orang semuanya bersubuhat untuk menghalangi, tetapi yakin tidak. Ya, bahwa rezeki kita tak tertukar, yakin. Apa percaya? Yakin? Tidak. Tahu. Itu muslimin muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, dengan ilmu ini kita akan diajarkan meyakini bahwa sesungguhnya Allah SWT memiliki sifat-sifat yang sifat itu mengandung makna-makna yang kita butuhkan. Ketika kita sakit, kita butuh asy-syafi, Allah yang menyembuhkan. Dokter tidak asy-syafi, dokter hanya memberi obat. Sahih? Dokter hanya memberi dawa. Makanya Al-Quran disebut Allah sebagai syifa, bukan dawa. Apa beza dawa je sifatnya? Abenya dawa ubek, tapi kalau syifa penyembuh. Al-Quran menyembuhkan. Terbukti Al-Quran menyembuhkan. Kalau orang kafir juga bisa botan menjadi orang beriman, penyakit yang paling susah dia bukan penyakit hati, bisa sehat dengan Al-Quran, apalagi penyakit fisik. Penyakit fisik, ada seorang ibu-ibu batuju orang dokter menangani anaknya, spesialis batuju orang mau nyambung anak kedek tadi, balita pun. Akhirnya mereka menyerah, tidak akan bisa bola pulang. Tapi subhanallah, selalu mengatakan dari lisannya Allahu Syafi, yang menyembuhkan itu hanya Allah. Tidak pernah putus dia bacakan Quran, tamat balik lagi, tamat baca Quran kepada anaknya. Dokter menyerah, dibawa pulang. Akhirnya dia terapi dengan Al-Quranul Karim, tidak berhenti dia baca siang malam. Ya, bila pergi solat je berhenti, atau makan atau istirahat. Subhanallah, Allah izinkan sehat, hilang seluruh penyakit. 7 spesialis apa namanya, ketikanya ngandung kembali, adiknya datang ke dokter, salah satu dokter kandungan atau dokter anak yang menangani anak tadi. Setelah lahir, dibawa anak itu. Tentu heran, ikut siapa? Dek saking serodoknya bos saja mak bayi lah pelik kan. Ikut siapa? Ikut si Bulan. Tidak kan tidak apa nomornya, berbulan-bulannya menangani. Yang dulu iya. Subhanallah. Ini mereka mengakui bahawa kemampuan manusia itu terbatas. Maka manusia tidak bisa menyembuhkan. Maka Ibrahim ketika mengatakan wa idza maridtu fahuwa yashfini, apabila aku sakit dia yang sembuhkan, bukan yang lain. Maka kita perlu itu. Ketika kita dalam keadaan berdosa, kita tahu ada Rabb Al-Ghafur yang maha mengampuni, Ar-Rahim yang maha penyayang, At-Tawwab yang maha menerima taubat. Maka hilang rasa putus asa kita. Orang kalau berdosa, kuat apapun, sepreman apapun, kalau buat dosa pasti tidak nyaman, kecuali sudah tidak ada sedikit pun iman. Kalau masih ada Islam, ada iman di hatinya, pasti tidak nyaman. Walaupun dia bercoba untuk mencak-mencak, menari, pergi ke malam, melagu, menari dan sebagainya, tidak hilang rasa khawatirnya itu. Kapan baru hilang? Ketika dia kembali kepada Allah yang maha menerima taubat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Dan ketika kita tahu bahwa Allah syadidul iqab,
dahsyat hukumannya, kita tak mau berbuat dosa. Lihat ketika dihukum Allah diterapkan bahawa siapa yang membuat kesalahan ini hukumnya, membunuh dikisas, mencuri dipotong tangan, berzina dicambuk, minum khamar dicambuk, bukan dengan penjara yang pagi masuk sore. Enggak, ini kita semuanya penjara, cilok penjara juga, nipu penjara juga, zina dilu penjara juga. Allah musta'an. Enggak. Akhirnya subhanallah menciptakan negeri paling aman di dunia. Walaupun semua orang menghujat, tapi itu kenyataannya, negeri paling aman di dunia menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tidak bisa dipungkir. Dan paling makmur pula di dunia. Allah berjanji, walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Kalau kalian beriman, penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, kami bukakan keberkahan yang turun dari atas dan yang tumbuh dari bumi. Mana subur awak pun dah diharapkan? Mana banyak ayu ke awak pun dah keinyo? Tumbuh-tumbuhan mana perlu ayu atau perlu kasih? Ayu, sah? Taib. Mereka berkawin bangkun ayu. Awak ayu berserak dia sangat, saya tahun dah belum jadi kan. Jadi kaum muslimin muslimat, tetapi mereka bisa swasembada kebutuhan pokok, kita kok tidak tahu swasembadanya. Balobio hasil bumi podo yang dibutuhkan oleh rakyatnya, kurma di Arab Saudi, masa di situ dulu. Kini lalal pun tinggal tak abin terlihat tu tak ada kurma lah. Masih kurma mereka menanam, atau kurma yang terdata di situ ada lebih kurang 6.500.000 batang. Berapa? 6.500.000 batang. Kebutuhan konsumsi untuk mereka orang Arab Saudi hanya memerlukan 1.600.000 batang. Labio makanan mereka. Berarti tinggalnya 4 juta 900.000 batang. Itu bisa mereka mereka jual ke luar negeri. Makanya bila lah tuan-tuan datang PAJ, pergi umrah, pernah kehabisan kurma? Tak pernah dia? Kalau awak, kau tak putih duyan? Amutan? Boye? Gula? Mereka tak pernah putus. Piti, mana banyak pitinya peti-peti awak? Pernah tuan-tuan nyumbang kakian? Tak ada kan? Nak nyumbang kamai? Sakodok-kodok kan ya? Kia musab cetakan sitan sampai kamai. Awak negeri Islam terbesar ada musab cetakan awak sampai kakian? Tak. Musaji uang sitan dibuat siko banyak. Uang siko buat musaji sitan? Ada je. Maksud tak ada dosa dia? Ada? Tak. Padahal bumi kita lebih kaya. Sah? Sumber daya alam kita lebih banyak. Laut banyak ikan. Gunung banyak ome. Sah? Hutan banyak sawit. Tapi tani mana? Tani? Mana? Mana rajin bekerja awak pada mereka? Serius? Rajin awak ni sebelum subuh lah baik, sehingga tak sampai solat subuh. Kena ya pulanglah doket jam 2 boleh, nak tolak solat isya, mau gaib di jalan.
Asar pas pulang kantor. Subuh nak salat, zuhur lebih mandek kojo, asar pas pulang, mugaik tak kurang di jalan, isyak lah panik badan. Kan banyak macam itu? Ikan banyak macam itu. Sabonjang itu apa kojo pas nemo gaji, dia tinggi mu ibu lah. Kalau gaji 4,5 juta, oh ya, sudah itu datang notifikasi potongan 4 juta sampai hati 95,000, tinggi mu ibu lah saldo. Padahal mereka pekojo lambe sudah itu tiap waktu berhenti, kadang 5 minit sebelum nazar lah ke musajid. Ambekol lah baca Quran boleh, ambekol lah lewat setengah jam. Terlepas sah atau tidak sahnya menurut kita, menurut syariat. Tapi yang jelas pas asau lah solat lah berjamaah, lah zikir lah dahulu dong, lah ceramah dahulu kadang musajid, boleh balik kantor 3 minit pulang lah, kan ya? Tapi gaji sekeneknya. Ya kalau tadi awak gaji 4 juta, mereka 4 kali 4 juta S1 bu. 60 juta sah. Itu bu dia angkat S1. Kalau oleh S3 8,000 nya. 8,000 kali 4,5 berarti 32 atau 34 juta. Kalau lah profesornya sampai 21, 1,000, 23,000. Itu gaji aslinya. Alum pendapatan lain deh. Padahal kojonya sekenek hasil banyak. Wak buat apa kojo? Tadi barakah tidak ada. Apa sebab? Kita mengandalkan kemampuan kita, tidak mengandalkan Allah Ta'ala. Itu beza. Jadi makanya di sana tauhid itu hidup. Di mana-mana belajar tauhid. Kalau kita kalau kodok belajar tauhid itu dua teroris orang siko. Itu dua radikal. Datang bodai nak Syria Yaman ke Maya. Ciri teroris bakar radikal adalah rajin belajar tauhid. Ini memang kaku bunang du bodai. Tok pun cara kecen agama tu dia ziarah kubur tawi. Pergi minta ke ahli kubur, ke kuburan wali. Tinggi Allah Ta'ala gara-gara wali. Makanya mereka tidak suka belajar tauhid. Padahal Nabi SAW mengajarkan tauhid sejak awal dakwah sampai menjelang beliau mati. Karena memang agama ini tujuannya adalah membuat kita mentauhidkan Allah SWT dengan benar. Kalau sudah mentauhidkan Allah dalam ekonomi, maju ekonomi kita. Mentauhidkan Allah dalam pendidikan, maju pendidikan kita. Mentauhidkan Allah dalam politik, maju politik kita. Sekarang enggak. Semua itu kita tinggalkan. Bahkan dan belajar ilmu tauhid pun lah potong-potong juga. Ya, belajar ilmu tauhid pun nama-nama dan sifat Allah sudah dipotong-potong orang. Tinggi 20 lah. Padahal nama Allah banyak dalam Al-Quran Al-Karim. Allah Maha Adil. Ada dalam sifat 20? Hah? Makanya tidak akan terbayang oleh kita keadilan Allah. Akhirnya kita mengandalkan keadilan kita. Padahal ketika kita tahu Allah Maha Adil, diambilnya anak kita, kita tidak akan berkeluh kesah karena miliknya. Atau dikuranginya rezeki kita dari saudara kita, kita tidak akan hasad karena itu keadilan Allah. Tapi karena sifatnya tidak adil, tak bayang sifat adil Allah Ta'ala, tak sifat bacurnya wujud kidam bako yang terbacunya mukhalata Abdullah lawat qiyamuhu binam sihi, tidak masuk sifat-sifat yang sangat krusial dan sangat fundamental dalam kehidupan kita. Apa sebab? Karena sudah banyak ini kan. Sudah banyak yang dihilangkan dari pelajaran al-asma was sifat. Jadi al-asma was sifat mengenali dan berilmu tentangnya sangat penting karena berkaitan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ilmu yang paling tinggi itu adalah ilmu mengenal Allah, karena dengannya kita tahu jalan ke surga,
Dengannya kita tahu mana jalan yang harus hindari, jangan sampai masuk neraka. Dengannya kita tahu bagaimana berbuat baik kepada hamba-hamba Allah seperti yang diridai Allah. Bagaimana menjadikan peluang kehidupan ini untuk menjadi dunia ini baik. Makanya dunia tak akan baik kecuali diurus orang bertauhid. Orang bertauhid. Fir'aun, Masya Allah, punya ahli yang ahli Haman. Kacau negara dibuatnya karena tidak bertauhid. Namrud, raja besar, kacau negara karena tidak bertauhid. Dan seluruh yang kurang tauhidnya tidak akan memajukan negara. Kapan baru maju negara? Bila bertauhid. Sebenarnya sesuai dengan dasar negara kita, Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, harus bertauhid. Jadi kalau ada pemimpin yang tidak melaksanakan itu berarti melanggar dasar pertama negara. Kalau dia ikut berbuat syirik, berarti dia melanggar dasar pertama. Maka tidak maju. Lihat, kita tambah maju atau tambah maju atau tambah mundur kita? Wih, apa indikasinya? Indikasinya bukanya Pancasila itu terapkan bagi kehidupan sehari-hari. Ketuhanan yang Maha Esa. Kebanyakan umat sekarang bertauhid atau tidak? Wih, betul atau enggak? Enggak. Berarti kita sudah melenceng dari misi negara atau dasar negara. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, lihat doanya tak? Berarti kita belum maju juga. Ketiga, persatuan Indonesia. Semakin bersatu kita semakin berseteru. Kini sampai miliar RT bantah. Kata dia aja. Miliar RT lah bantah. Tapi biar bagus juga, lebih orang tahu bahwa demokrasi ini merusak. Demokrasi itu merusak. Dahulu lecek milih presiden, wak bantah. Sah? Kan ya? Milih anggota dewan bantah. Kini enggak. Milih bini pula bantah. Allah mustahil. Milih RT lah bantah. Apa sebab? Tadilah. Karena memang yang menjadi kita bukan lagi persatuan dan persatuan yang sesungguhnya, tapi kesatuan dan persatuan yang sama dengan kita. Yang kepentingan dengan kita. Kalau tidak kepentingan, berarti bukan kawan. Kalau lah mulai berbantah, payah dia melelong, weh. Kan dia? Lah mulai bantah siapa yang melelong? Soalan sudah, soalan lelong, tidak ada cerita orang. Tidak ada cerita orang. Allah mustahil. Maka jangan dimulai berbantah. Yang keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan permusyawaratan. Lain jauh juga tidak banyak Nabi ya. Apalagi keadilan sosial bagi seluruh. Makanya kita tidak maju karena jauh dari dasar-dasar negara kita. Nah, kalau di masa pemukaan zaman Nabi, Al-Quran dan Sunnah, maka diukur yang Al-Quran Sunnah. Makanya Arab Saudi sekarang Al-Quran dan Sunnah. Ukur mereka Al-Quran Sunnah, bukan dengan pemahaman kita. Ukur dengan Al-Quran dan Sunnah. Terlaksana tidak Al-Quran dan Sunnah situ? Al-Quran mengatakan apabila disirukan solat Jumat, tutup segala kegiatan. Lady buat dan Allah? Lady buat dan Allah? Lain, awak? Tidak. Bulan puasa, lepas nak tonton yang omokok situ, di sitan, lena omokok di jalan. Kalau sika, di musajia omokok ilan puasa. Berarti kita tidak jalan. Zakat, mereka lima zakat. Seharusnya awak lebih banyak zakat kepada mereka, tapi ternyata zakat mereka lebih banyak. Ini jumlah awak lebih banyak. Ala kulli hal.
Tapi sebagian mereka yang menerima zakat banyak. Masuk kau tu? Hah? Ya, Syekh. Azan lu. Azan lu. Apa nak sabun, Syekh? Bah. Astagfirullah. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. La haula wa la quwwata. La haula wa la quwwata. La haula wa la quwwata. La haula. Allah. La ilaha illallah. Wa nashhadu an la ilaha illallah. Allahumma shalli ala Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah. Baik, kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah. Jadi alasan kenapa pentingnya ilmu tentang al-asma wa sifat ini yang akan kita gunakan untuk berzikir pada Allah tadi, karena objek yang kita pelajari tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seperti kata saya di sini, bahwasanya mengenali Allah pasti mengenali segala bentuk kesempurnaan, segala kesempurnaan, sempurna dalam sifat pemurahnya, sempurna dalam keagungannya, sempurna dalam hidupnya, sempurna dalam segalanya. Kalau kita mengenal orang dengan sifat-sifat kebaikan yang sempurna, apa yang lahir dari kita? Hah? Tuh panjang sekali. Si fulan ndak sekene onca, ndak sekene koyo, ndak sekene elor. Boleh sekene pemuar, ndak sekene penyabar, ndak sekene menyenangkan dan sebagainya. Apa yang terjadi? Setelah mengetahui itu, apa nyawa? Mak bahaya pula dia. Dan punya anak, atau tuan-tuan punya anak, Masya Allah, anak kau ya mulai dari tadi Masya Allah sempurna, cantik atau ganteng, kulit putih, kemudian sangat penurut, umur dengan orang tua, pandai mencari. Bila dia embau datang, bila ditagang amwa, bila diminta selalu dibai. Tu apa sikap dan kayaknya? Woi, apa je? Lengan tu. Pasti sayang, lahir kecintaan, lahir sayang. Ingin selalu bersamanya, ingin dekat dengannya, bangga kalau kenal dengannya, kalau ada di sampingnya tenang hati rasanya. Kan ya di sampingnya pembuah bagak puluh kan. Bahagia.
Jadi kaum muslimin muslimat, jadi semakin banyak kita mengenali kelebihan seseorang, semakin membuat kita takjub, kagum, sayang, cinta, dekat kepadanya. Iya? Iya enggak? Nah, itu jangan sampai hilang dari kita. Kita memiliki Allah ketika kita dalam keadaan lemah. Jangan lemah, kita punya Allah yang maha kuat. Di antara sifat Allah adalah qawi, Dzul quwwatil matin, kokoh. Maka orang yang dekat dengan Allah tak pernah rapuh, tak pernah putus asa. Jelas? Ketika dalam keadaan berdosa, teringat kita, oh Allah itu maha memaafkan, Allah maha menerima taubat. Kita tak akan lari ke mana? Lari kepadanya. Sah? Ketika kita nak berdoa, butuh sesuatu, kita tak cari orang lain. Tak perlu ke kuburan Syekh Fulan, kuburan Syekh Fulan untuk mengabulkan hajat. Ini orang karena tak mengenal Allah, akhirnya cari kuburan sampai ke Kalimantan Gencin berdoa, sampai ke sunan-sunan itu, habib-habib itu. Kalau tuan-tuan kenal Allah, tak perlu habib-habib itu, tak perlu wali-wali itu, karena kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tuan-tuan berdoa ke kuburan Syekh Fulan, dia jauh dulu Syekh Burhanuddin je lah dulu, atau Tengku Saliut Pak Yaman kan, perlu piti tak? Perlu biaya? Perlu waktu? Iya. Sudah itu kadang tak ikut berdoa kita. Awak sudah melakukan hal-hal yang tidak diinginkan syariat. Tapi ketika kita kenal dengan Allah, Allah maha pemberi, Allah maha pelindung, Allah maha menyembuhkan, Allah maha menyehatkan, akhirnya kita tinggal mengangkat tangan kepada Allah. Apalagi kalau antum tahu, kita tahu bahawa sesungguhnya Allah tak suka bila melihat hambanya mengangkat tangan berdoa tidak mengabulkannya. Akhirnya kita tahu pula, oh ya memang Allah berjanji mengabulkan, tapi Allah juga tidak suka hal-hal begini-begini. Misalnya doa yang mengandung dosa, Allah tak kabulkan. Doa orang yang durhaka pada orang tua, Allah tak kabulkan. Doa orang yang memutuskan silaturahim, Allah tak kabulkan. Hanya ketika kita tahu itu Allah tak suka itu, kita cepat-cepat menahan diri. Orang tua masih hidup, kita minta maaf, kita berbakti kepadanya. Ada silaturahim yang putus, kita sambung kembali. Akhirnya kita menjadi orang baik dengannya. Beda dengan kalau kita tidak paham makna-makna dan sifat-sifat Allah ini, kita nyaman-nyaman aja berbuat dosa, padahal tidak nyaman. Jelas? Jadi mengenali nama dan sifat Allah, karena mengenali kesempurnaannya membuat kita cinta kepadanya, membuat kita mengagungkannya, membuat kita memuliakannya, membuat kita membesarkannya, membuat kita berlindung hanya kepadanya, berharap hanya kepadanya, tidak mencintai sesuatu kecuali karenanya, tidak membenci kecuali karenanya. Dan inilah sesungguhnya yang membuat kita sukses dalam segala sisi kehidupan kita. Nak jadi presiden kalau lah ceneka, ya, kalau ceneka presiden awak utang banyak selesai. Utang yang banyak itu selesai. Sebabnya ngadu ke Allah Ta'ala. Sebab dia tahu durhaka sedikit saja menjadi penghalang kita berhasil dan menang. Dan ini dicoba di zaman Nabi SAW. Ketika beberapa orang yang melanggar, kemenangan yang sudah didatangkan hilang kembali. Maka Pak Presiden akhirnya punya kepentingan menghilangkan atau mengurangi kemaksiatan di negeri ini, supaya kemenangan itu datang. Sekarang apa yang kita lihat dengan saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, kalau ikut hati kita nak pergi berjihad sah, ikut hati kita nak pergi berperang, apa modal tuan-tuan berperang bu? Kita masih beragama, masih keyakinan masing-masing. Kalau mau nangsuk di Palestina tu mulai berbantahlah Mesir sama Turki, siapa nak akan mendominasi? Sah? Berbantahlah Saudi sama Bahrain, siapa nak akan paling banyak berpengaruh di situ? Sah? Apa sebab?
Sebab dasar beragama kita tidak sama. Ini Al-Quran Sunnah, ianya. Cuman tidak Al-Quran Sunnah diikuti, tapi pemahaman masing-masing. Makanya ada keedah-keedah yang dibuat orang di dunia ini. Di Indonesia kalau nak jadi ahli sunnah, fikih mesti Syafi'i, akidah mesti Asy'ari. Terus kalau tidak Asy'ari tidak jadi ahli sunnahnya. Ahli sunnah tu yang mengikut sunnah, bukan yang mengikut Abul Hasan Al-Asy'ari. Fikih Islam tu yang ikut Nabi, bukan segalanya Syafi'i. Maka kita ikut Syafi'i bila Syafi'i ikut Nabi. Kalau tidak, ma'assalamah, selamat tinggal Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i mengajarkan itu kepada kita. Aku tidak, tarekat mesti ikut. Kalau memang tarekat itu diajarkan Nabi, ikut, katakan tarekat Nabi. Tasawuf itu sah menurut Nabi, tasawuf Nabi. Fikih Nabi sah? Jelas? Kan tak? Pindah ke Malaysia lah lain, tarekat ahli sunnah. Pindah ke Jepang lah lain, ahli sunnah. Inilah tanda kesesatan nyata. Ahli sunnah itu yang mengikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah sampai pada taraf ini, pergilah berjihad. Kalau sekarang, sebab kaum muslimin dan muslimat, satu sunnah saja ditinggalkan oleh kaum muslimin, memperlambat kemenangan. Memperlambat kemenangan. Contoh di perang Uhud, Nabi perintahkan tukang panah 50 orang. Kan tak nampaknya Jabar Rumat, tukang panah. Di situ terlihat apa panah umur oleh Allah kan? Jasa apa? Nak abuan jipai Jordan tu salah. Nah, itu panah asal tapi tampil tentunya kan alai. Jadi disuruh 50 orang, jangan tinggalkan tempat ini. Jelas tak perintahnya? Jelas. Menang atau kalah? Jelas tak? Jelas? Jelas. Mulai peperangan, menang kaum muslimin dengan izin Allah. Orang kafir Quraisy dah lari, meninggalkan barang-barang. Sudah itu apa yang terjadi? Terjadi apa namanya? Mereka sudah menganggap perang usai. Mereka meninggalkan senjata. Senjata kan ada dulu pergi kira kan, abad tinggal batang doket, nak jauh doket, sibuk mengumpulkan rampasan perang. Nengok kawan ngumpulan di bawah, sebagian yang di atas tadi, ikut tak boleh orangnya. Lupanya mosong tidak boleh diambil sebelum dibagi. Apa tentunya? Iaitu mereka ngumpul tapi seutas tali. Kalau diambil sebelum dibagi, menghalangi masuk surga. Padahal mati syahid, orang yang berperang fisabilillah mati syahid masuk surga tanpa hisab. Tapi kalau dia menipu walaupun seutas tali, kata Nabi, menghalanginya masuk surga. Lupa kawan itu. Bayangkan, Allah nak beri pelajaran kita pada umat ini bahawa melanggar perintah Nabi akibatnya fatal, berbahaya. Jelas? Akhirnya sebagian besar dari 50, 39 orang turun. Dan istiqamah apa orang? Seboleh. Itu di zaman Nabi dulu. Apalagi di zaman kita. Masih turun Quran. Masih turun wahyu. Akhirnya apa yang terjadi? Kekalahan, kemenangan yang sudah dicapai berubah menjadi petaka gara-gara dunia tadi, gara-gara tidak taat pada perintah Nabi SAW. Sampai Nabi pun sempat diisukan terbunuh SAW bi abi wa ummi. Dan Nabi sampai terluka, sampai pecah giginya, berdarah keningnya, patah giginya.
La ilaha illallah. Keakibat tidak mau mendengarkan Nabi. Apa dek mereka tidak mendengarkan? Karena menakwilkan perintah Nabi. Itu maksud Nabi itu supaya kita, kan itu lagi, berhati-hati. Baik, kalau perang sudah usai apa jule? Dan itulah yang banyak terjadi hari ini. Disuruh begini, kan maksud asal tidak cenik, apa tinggi nah. Disuruh salat berjamaah kan cuma sunat, sehingga masjid kosong. Disuruh untuk mengginikan, jangan bersama laki-laki perempuan, asal tidak ada syahwat, tidak apa-apa juga. Sudah itu nikah aja mas santriwati, itu tidak ada syahwat ya. Jadi semua yang ditakwilkan, semuanya dipaling-palingkan, dan itulah yang membuat kekalahan tadi. Pernah dalam satu peperangan kaum muslimin, tidak 3 bulan mengepung musuh dengan kekuatan yang sudah lengkap, tidak dapat kemenangan. Subhanallah. Akhirnya sang panglima mengumpulkan para pasukannya. Apa masalah yang terjadi? Ditanya pasukan, siapa di antara kalian yang meninggalkan kewajiban kepada Allah? Tidak ada. Mana tentu ada tidak salat gitu kan? Tidak. Mereka semuanya menunaikan salat karena berjamaah. Di antara kalian ada yang berbuat maksiat? Tidak. Tidak ada yang berbuat maksiat. Lah apa yang membuat ini? Lalu ada yang mengusulkan, jangan-jangan sang panglima karena kita sibuk dengan peperangan lupa memakai siwak. Sederhana weh. Siwak, tahu tu siwak ya? Sugi. Ya, menggosok gigi. Subhanallah. Akhirnya karena dosa contoh dan zahir tak ada nampak dah. Kewajiban dilaksanakan, maksiat tak ada dilakukan, itu yang nampak bagi mereka. Memang kawan kalau kene dosa kene nampak dah. Awal bagi 5 dosa, nunggu adang pun dianggap tak dosa. Subhanallah. Akhirnya dia perintahkan seluruh pasukan untuk bersiwak. Antu ada manjik kayu gila. Dan pihak musuh kan punya mata-mata. Ketika nampak kaum muslimin gosok gigi dah, bangkit takut woi gawat tianya. Uang Islam siap-siap untuk mahu nyawanya. Habis-habisan kecet ngiliu gigi dah. Kecet ngiliu gigi. Tersebarlah berita. Cara Allah untuk membuat mereka lemah semangat. Alhamdulillah hari itu juga Allah beri kemenangan. Makanya tidak ada kebaikan yang boleh dilecehkan dalam Islam. Kalau itu sunnah Nabi, tidak ada yang boleh dilecehkan. Wah itu kan sunnah Ustaz. Tidak, sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak sunnah yang kita yang lecehkan hari ini hanya karena alasan ini dan itu. Sebenarnya keimanan yang kurang. Makanya dalam bab tauhid berapa banyak sifat-sifat dan nama Allah yang kita hilangkan hanya karena tidak sesuai dengan logika dan pemikiran. Bukan tidak sesuai dengan logika. Logika saya masuk, logika antum mungkin tidak masuk. Apa sebab? Di dalam pikiran antum banyak semak-semak subuhan sehingga tidak bisa masuk. Kalau saya, insya Allah kalau ada yang tidak bisa masuk dalam bab akidah, insya Allah saya bantu memasukkannya. Sebab dalam pikiran saya masuk. Apa sebab? Saya sudah melibas semua semak-semak subuhat itu. Ya, karena walaupun dulu belajar kan videonya subuhat itu isi dulu, tapi alhamdulillah sudah dibersihkan. Ibarat lemu lah bajuin. Ya, kalau apa nak lemu ke ya? Pernah nonton dulu? Dia ajuin lemu dulu. Ya dulu mandi tengah malam nu di tengah sungai kampung nu. Ada bontor nu. Lihat kanang lah. Ajuin tu dibuang semua subuh itu. Maka Al-Quran dan hadis masuk dengan kata orang Jawa lempang masuknya. Tapi kalau tidak dia masuk engkau, oh tidak masuk pikiran lah, masuk engkau tidak masuk pikirannya penuh dengan subhat. Kalau dulu sahabat tidak, mereka memang buang subhat jahiliyah itu, sehingga kalau Nabi yang katakan pasti benar, walaupun tak masuk akal menurut sebagian,
akalnya yang tidak sampai, bukan karena tidak masuk akal. Jadi kalau ada yang bilang nanti masalah akidah masuk akal, insya Allah saya siap membantunya untuk masukkan ke akal, tapi dengan syarat mau membuang syubhat itu. Tapi kalau tidak mau membuang syubhat, memang tidak mau masuk. Nah, terima kasih dan mohon maaf. Nah, jadi yang pertama, mulianya ilmu asma dan sifat karena mengenali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, faedah yang diharapkan dengan mengenali Allah dengan segala kesempurnaan dari nama-namanya, Maha Pemberi rezeki, Maha Kuat, Maha Melindungi, Maha Hidup, Maha Kekal, dan Maha memelihara dan menerima ampun, memberi rahmat. Semua itu kalau sudah masuk dalam hati kita, sehingga Allah hidup dalam hati kita, kita hormati, kita muliakan, kita agungkan, kita sucikan, kita harapkan, kita cintai, dan kita andalkan dalam segala sisi kehidupan kita. Maka tauhid akhirnya bukan hanya teori dalam kitab, tetapi terlaksana dalam kehidupan sehari-hari kita. Wabillahi taufik. Insyaallah kita sambung pada pertemuan selanjutnya. Memang loyo kalau sama sada semuanya mulamo ya tahu cara ada makan sedekah deh uang dahulu sampai jangan doleh tidak ngalu kerja lapan mah dan ngaji di jurang nipis tenang mulai sudah isak penontonnya doleh nak jebatannya juang dulu. Kau jangan lapar tu dia buatin orang tu. Wah, ada best banget belajar ni kan. Nah, dia nak apa? Jadi itu ni bisa ada awak jadi itu loh buat kan. Nah, hai jadi tu jadi itu loh buat. Langsung. Situlah poneknya nya. Dia kalau sadar semenjelannya nya panjang suruhnya. Nya salah tuan apa dia bagi kursi bagi meja saja. Cuma sudah agak tadi mulai minit selesai. Soalnya ke meja dia. Kita agak lah. Nah, Allah musta'an. Mohon maaf. Ada yang ditanyakan? Baik. Silakan. Penjaya payah nu. Alhamdulillah. Berarti lah tentu jawaban deh. Kalau melakukan pelanggaran bulan puasa. Iya. Itu yang membayu keparatnya itu apa salah seorang atau laki-laki aja atau kedua-dua bayu keparat? Terima kasih. Pernah dulu seorang raja melakukan pelanggaran seperti itu. Mufti tanya kalau tabin semuanya mah apa? Memerdekakan hamba sekarang dia kan sang 1000 sanang lainnya nyajur atau semua makan 60 orang dia 60 sanang buat sah. Ini sepakat ulama memberi hukuman yang membuatnya jerah. Apa itu suruh puasa 2 bulan bertuik sudah tolong ulang. Jadi dia berubah fatwa. Nah, berkaitan dengan yang pelanggaran hubungan suami istri di siang hari, kan siangnya tidak malam dia. Nah, kalau malam tidak apa-apa nih. Nah, di siang hari, apakah yang membayar itu kedua-duanya atau satu orang? Tergantung keadaan. Bila keduanya sama-sama suka, artinya tidak ada yang merasa terpaksa, maka kedua-duanya kena kafarah. Kedua-duanya kena kafarah. Tapi ada kalanya dia dipaksa oleh suaminya. Dia tidak mau tapi dia dipaksa oleh suaminya. Maka yang kena kafarat hanya suaminya. Atau sebaliknya istri maksa suami. Aduh ya. Tidak ada ya. Nah, jadi yang kalau dipaksa bukan dengan suka sama suka, maka yang memaksa yang dikenakan kafarah. Adapun dia hanya cukup membayar qadha puasanya, wallahu taala alam. Tapi kalau kini ya tak tahu suka sama syukur saja. Makanya
Untuk itu kalau sempat kita tahu keadaan orangnya seperti raja tadi, itu memang konon kedua. Nah, dikenakan ke keduanya. Wallahu taala. Sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang di malah menyebutkan itu disebut Muhammad alaihi salam. Tahu kami yang dikenal dari orang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa itu namanya ada atau bagaimana? Baik. Barakallahu fikum. Pertama, ini apa dia dibuat aja? Apa dia tulis juga ya? Ya, sebab nama Allah, nama Rasul bukan untuk dituliskan di dinding, bukan juga untuk jadi hiasan dan kaligrafi. Bahkan termasuk tanda-tanda kiamat adalah rumah-rumah Allah itu jadi dihiasi. Bahkan para ulama seperti dari Imam Ahmad, Imam Malik dan lainnya bahwasanya menghiasi rumah Allah dengan tulisan-tulisan ayat Al-Quran itu makruh, ya, walaupun tak sampai haram, makruh. Karena apa? Karena tidak ada di zaman atau tidak dianjurkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi kalau tidak ada, bagus. Nah, sekarang permasalahan ditulis seorang, kemudian sebelah kanannya nama Allah, Allah Jalalu, sebelah kirinya nama Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya alasan filosofis ini pun sebenarnya datang juga dari kaum sufi yang menyetarakan Allah dengan Muhammad SAW. Seperti yang disampaikan, nur Allah hakikatnya adalah nur Muhammad. Ada yang mengatakan Muhammad itu adalah nama dari Allah Ta'ala. Kan ya, macam-macam kaji. Jadi dasar itu sebenarnya menyetarakan sebelah kanan Allah, sebelah kiri, ini berdasarkan hadis palsu, di mana ketika Nabi Adam alaihissalam bertaubat setelah memakan buah syajaratul khuldi, yang menamakan khuldi itu ada iblis. Ketika dia bertaubat, dia lihat di aras. Ini lucu juga, ini mereka tidak percaya Allah di atas aras. Tapi ketika dia bertobat sujud kepada Allah di aras, ada citonya, hadis palsu kan? Cayo di palsu, di nasohnya tidak cayo. Itulah. Nah, jadi terlihatlah di tiang aras tulisan Allah Muhammad. Lalu Adam bertanya, siapa Muhammad kah? Lalu dijawab oleh Allah SWT, ini adalah cucumu yang akan saya ciptakan dan namanya Muhammad, jadi Nabi akhir zaman. Oleh sebab itu mereka berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad itu sudah ada cahaya nurnya diciptakan sebelum, bahkan lebih dulu dari diciptakannya pena, lebih dulu daripada segalanya. Sebelum diciptakan makhluk sudah ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana banyak teori-teori. Pada hadis ini ada hadis yang tidak bersalahan, hadis palsu. Iya. Jadi kata Adam waktu itu, ini tidak mungkin Allah menyandingkan namanya dengan nama. Allah tidak mungkin menyandingkan nama Muhammad dengan namanya kecuali dia punya kedudukan khusus. Akhirnya dari situlah di mana-mana selalu ada tulisan Allah Muhammad. Jadi ini bukan dari Nabi SAW, tapi tafsiran dari hadis sebagian orang. Ya, sebagian karena dasar nggak tahu sama sekali, mungkin nggak tahu di hadis pun nggak tahu juga. Sebagian karena nampak muswaji atau ada tulisan Allah Muhammad dibuat pula. Nah, mudah-mudahan uang seperti itu karena tidak tentu lah. Tidak lebih dosa kan. Oleh sebab itu maka tidak dianjurkan untuk menuliskan kaligrafi atau nama Allah dan nama Rasul di masjid, itu tidak dianjurkan. Tapi kalau sudah ada jadi untuk Allah lah sebelum minta izin ke pengurus kan, kebaikannya di masalah.
Ini tidaklah sampai ke haram insyaallah taala, tidak sampai kepada haram, tapi tidak dianjurkan. Nah, masalah dituliskan alaihi salam bukan sallallahu alaihi wasallam. Pertama, berbaik sangka aja mungkin yang menuliskan itu kaligrafernya lupa. Dia kodok menulis alaihi salamnya kan itu ada nama nabi yang lain gitu deh semuanya. Nah, tinggal dia sallallahu alaihi, enggak alaihi salam tertulin deh. Nah, nabi lain kan alaihi salam. Sedangkan nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mungkin deh lain tadi kemungkinan. Yang kedua, andainya sengaja, insyaallah tidak cuma salah. Ya, nak mengucapkan salam saja ke nabi tanpa salawat juga tidak menyalahi, tidak menyalahi, karena sebelum salawat diperintahkan sudah ada juga salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Misalnya dalam salat tasyahud kita membaca di tasyahud awal assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebagian ulama di tasyahud awal kan tak baca selawat. Sah? Di tasyahud awal ada baca selawat? Iya ni. Tasyahud awal tak boleh, tasyahud awal lain je kan? Ada baca selawat? Ada. Dalam mazhab Syafi'i baca selawat. Tapi dalam mazhab Imam Ahmad dan kalau nak salah Abu Hanifah, di tasyahud awal cukup sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Habis itu naik ke rakaat ketiga. Nah, sesuai dengan pertanyaan tadi, mengucapkan salam saja kepada Nabi sah atau tidak? Sah. Jelas? Tidak, walaupun tidak digandengkan dengan selawat. Jadi insyaallah tidak masalah. Wabillahi taufiq. Digabung lebih bagus, tidak digabung juga tidak, biiznillah tidak menyalahi sunnah dengan izin Allah SWT. Tapi dalam mazhab Syafi'i, karena nama Nabi disebut, mereka juga menganjurkan baca selawat setelah syahadat tadi. Paham? Nah, jadi ada yang baca selawat sampai akhir di tasyahud awal, ada yang tidak baca selawat. Nah, berarti mengacu kepada yang tidak baca selawat berarti memisahkan salam dengan selawat, tidak menyalahi. Wallahu taala a'lam. Baik, barangkali sampai di sini kajian kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat dan jangan sampai losin ya. Kalau terlalu panjang kurangi bang ya. Ya bang, kurang itu tambah dulu. Hah? Ya sebenarnya tergantung. Awak makan ke sampai 2 jam setengah tidak tak solomo, iya. Mana tuan-tuan makan sampai 2 jam setengah tidak tak solomo? Jangan tak pernah pula. Dari jam 11 duduk oleh lazan tu tak peduli nazan tu kira. Lah jam 2 setengah baru kalau dia makan tu. Kan dia? Tidak wah. Tak ngaku lah. Wak pun nak makan so azan. Ya. Saleh-oleh tak nyabik-nyabik lama dah. Tadi pagi Muhammad. Kalau asuh sarapan tadi pagi. Itu cuma asuh kan kau duduk. Indah kau duduk ngaji mah. Kan duduk makan. Jangan nombor tadi. Duduk makan dari jam apa mulai tadi? Jam. Segala puji bagi Allah yang telah beri saya makan dan minum ini. Tidak ada sedikit pun upaya saya. Masya Allah. Padahal awak cair tu tapi awak nafikan. Kenapa? Awak dapat cair tu di Allah jombai. Kan ya? Ini jombai awak kau tu, ini jombai tenaga. Di bayi awak sakit dia, siapa pun bisa makan. Makanya awak serahkan kayaknya. Min ghairi haulin minni wala quwwah, tidak ada daya upaya saya. Jelas? Itulah tauhid itu. Jadi makan pun menghasilkan. Kalau tidak sama juga nampak kaki. Itulah perlunya. Tidak masalahnya berganti salat subuh jadi 3 rakaat. Tidak itu. Maka ngaji itu.
Ngaji itu ketika belajar tentang solat subuh 2 rakaat, tertarik waktu subuh esok datang ke mai. Sebab apa? Yang memanggil tu Allah, dan Allah memanggil pasti mendatangkan kebaikan. Makanya disebutkan Nabi, siapa yang salat subuh berjamaah dijamin Allah. Kalau sudah jamin Allah, perlu takut oleh? Dah takut. Itu masalah. Dah, jadi lama sekali nak apa dia? Jadi wangi juga. Nah, wangi ni saya mau makan pun lagi wangi dah lewat dia nah. Apalagi ngaji. Dah. Jadi ngaji sekali sapakan sah. Pakan esok. Nanti dia sekali sapakannya. Itu telah kan. Lain mana nampak muka. Makan lama kan nyaman je sudah 3 kali saya. Jadi oleh itu kaum muslimin muslimat, kita jadikan ngaji itu sebagai kebutuhan pokok. Pasti lewat. Pasti lewat. Allah taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad sallam. Mohon maaf ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.